سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Aisyah Masjid Jami Babus Salam yang insyaallah kita selalu dalam rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah memasuki 10 akhir Ramadan. Bulan Ramadan yang merupakan bulan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Melihat umat manusia, terlebih-lebih hambanya yang hidup di akhir zaman, tantangannya semakin berat, rintangannya semakin luar biasa, godaannya, fitnahnya semakin luar biasa. Sementara keadaan kehidupan manusia dari waktu ke waktu bicara masalah kejahatan, bicara masalah kemerosotan moral, akhlak, akidah, tiap tahun bertambah merosot. Kejahatan tiap saat, tiap tahun bertambah terus, bukan berkurang. Ya. Jangan kita mengira, masjid udah di mana-mana, pesantren bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan, majlis taklim di mana-mana, bahkan orang ngaji lewat apapun tersedia. Kemudian kita menyimpulkan pasti kejahatan akan berkurang. Ternyata tidak demikian. Ini bisa kita terima, kita dapat informasi justru langsung dari Rasulullah. Dalam pertemuan yang singkat ini saya ingin sampaikan satu hadis, ya, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Zubair bin Ad. Ada orang sahabat namanya Zubair bin Ad dengan teman-temannya, dia mengadu kepada sahabat Anas bin Malik. Anas Zubair bin Ad qala ataina Anas wasaqauna, ataina Anas bin Malik wasaqauna ma nalqa minal Hajjaj.
Kata Zubair, saya dan kawan-kawan mendatangi sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Wasaqauna, dan kami mengadu, kami curhat, kami mengeluhkan di hadapan Anas bin Malik. Manal minal Hajjaj, apa yang kami jumpai, yang kami lihat minal Hajjaj, dari kemerosotan moral manusia. Kalau bicara moral merosot, etika rendah, pasti yang ada kejahatan. Orang berbuat jahat karena punya etikanya rendah, moralnya rendah, akhlaknya rendah, pasti melakukan kejahatan. Jadi yang dilihat itu saat itu manusia itu, waktu itu masih belum beberapa lama ditinggal Rasulullah. Karena sahabat Anas masih hidup, sahabat Anas itu hidup bersama Rasul. Dikeluhkan, wahai Anas, bagaimana ini keadaan manusia? Situasinya begini amat. Merosot moral manusia, akhlak sudah mulai pada merosot, etika sudah tidak lagi dihargai. Saat itu belum lama Rasulullah meninggal. Artinya ibarat orang mengamalkan Islam kan masih baru-baru, tapi sudah ada kemerosotan. Saat diadukan ini, kemudian Anas memberikan nasihat. Apa kata Anas? Qala isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaika zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Anas, bersabarlah kalian karena tidak akan datang masa berikutnya kecuali akan muncul satu masa yang lebih jahat daripada yang sudah ditinggalkan. Datang, ada kejahatan bertambah. Itu dulu, Pak. Ya. Begitu tertantang umat manusia untuk jadi orang yang baik. Padahal saat itu tantangan belum begitu luar biasa, apalagi sekarang. Saya ingin korelasikan dengan kehidupan kita sekarang. Apalagi di era kehidupan akhir zaman yang sekarang kita sedang jalani. Jadi kalau kita melihat atau mendengarkan nasihat ini, kita melihat kejadian-kejadian yang kekinian, banyak yang gak masuk akal tapi terjadi, di luar nalar tapi terjadi. Sebenarnya kita heran gak heran, karena memang begitulah siklus kehidupan manusia. Nah, dulu kita bayangkan, apalagi kemarin waktu lagi musim pandemi, kita nggak bisa bayangkan ada masjid Jumat libur. Masih ingat kan ya? Jumat libur. Bahkan ada peristiwa Ka'bah nggak ada yang tawaf. Kan nggak masuk nalar sebenarnya. Jumat libur, sekali masuk jaraknya jauh-jauh. Pada tuntunannya bukan begitu, kita suruh rapat-rapat. Tutup celah-celah setan untuk di celah-celah kita. Tapi terjadi sesuatu yang nggak nalar terjadi. Jadi itulah keadaan. Sekarang ini banyak peristiwa-peristiwa yang analisa kita nggak terjadi tapi terjadi. Nggak masuk akal. Dulu ada cerita paling dahsyat dulu, anak durhaka. Itu udah pol banget itu. Kalau cerita anak durhaka, Pak, udah pol banget dulu. Maling kundang lah istilahnya. Dikutuk jadi batu. Ya, durhaka.
melakukan kesalahan dosa sama orang tua. Sekarang kedurhakaannya melampaui dari atas segala-galanya. Anak durhaka sekarang bukan sekedar membantah, menyakiti hati orang tua. Karena standar minimal orang durhaka sama orang tua, kalau dia mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan hati orang tua, itu durhaka. Diperintah kemudian membantah, itu rendah-rendahnya Quran membicarakan begitu. Allah memberikan konsep serendah-rendahnya orang berbuat durhaka anak kepada orang tua, yang membuat hati sakit orang tuanya. Contoh yang paling sederhana, diperintah dia membantah, tidak taat. Mungkin karena gengsi dan sebagainya. Itu sudah durhaka. Tapi hari ini kedurhakaan di atas segala-galanya. Anak sudah tidak lagi mau mendengarkan orang tua, nasihat nggak didengarkan. Bahkan dinasihati, balasannya orang tua bisa dibunuh, saudara. Terjadilah anak bunuh orang tua kandung. Ya. Sebaliknya, sekarang juga ada orang tua bunuh anak kandung. Orang tua perkosa anak kandung. Ini kejahatan-kejahatan yang sangat bervariasi, nggak putus-putus, Pak. Dan saat ini kita sedang menggeluti kehidupan masa yang demikian. Contoh yang lain, misalnya di Indonesia kita bicara tindak korupsi. Kita kan pengennya nggak ada yang koruptor, Pak. Ya, begitu era reformasi, bentuklah lembaga yang anti korupsi. Udah berapa tahun KPK berdiri? 20 tahun lebih ya. Tapi pertanyaannya, apakah sudah berhenti orang yang nyolong, yang koruptor? Nampaknya sekarang koruptor itu makin nambah. Bahkan miris sekarang pelaku-pelaku korupsi, orang yang diamanahkan untuk menegakkan hukum supaya tidak melakukan korupsi. Pimpinan KPK melakukan korupsi, bahkan yang cerenceknya itu yang kecil-kecil sudah ada pungli sampai 16 miliar di kalangan lembaga atau tahanan KPK. Kan miris, Pak. Didirikan, penegak hukumnya saja melakukan. Polisi yang diharapkan bisa melakukan satu antisipasi daripada nilai-nilai kejahatan. Tapi beberapa tahun yang lalu, belum lama, masih ingat benar kita, polisi memberikan contoh yang tidak baik, bahkan pangkatnya jenderal. Bagaimana seorang Ferdi Sambo membunuh polisi. Polisi bunuh sama polisi. Yang bunuh aktor intelektualnya jenderal. Kita lagi bicara masalah narkoba. Berat narkoba. Merusak bangsa. Diharapkan polisi bisa membasmi narkoba. Apa yang jadi momok omongan orang, narkoba seakan-akan dijadikan ATM untuk penegak hukum. Mereka cari duit lewat narkoba. Ternyata terbukti seorang jenderal Teddy Minahasa, jenderal, Pak, jual barang bukti 5 kilo. Bayangkan, saudara. Ini sengaja kami ungkap di sini supaya kita sadar benar bahwa ternyata tantangan kita ke depan berat. Maka oleh karena itu, para jemaah sekalian, saya secara pribadi dan mudah-mudahan para jamaah bisa mengikuti harapan saya, mumpung kita ketemu Ramadan, jadilah Ramadan ini satu sarana untuk menyadarkan diri kita, yang mampu menghantarkan kita menjadi pribadi yang sabar. Kenapa? Karena nasihat Anas bin Malik yang didengar langsung dari Rasulullah. Kata Anas, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang disampaikan kepada Zubair bin Ad dari Anas bin Malik adalah Anas dengar langsung dari Rasulullah. Apa? Isbiru, bersabarlah. Jadi kalau nggak sabar, rusak, Pak.
bubar semua. Ramadan mudah-mudahan mengajarkan kita sabar. Sabar bagaimana? Sabar dalam terus berikhtiar, ya, usaha amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang baik, mencegah yang mungkar. Hidup kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar gagal semua, Pak.